Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, anak soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Ya, silakan anak soleh dan soleha perhatikan dengan saksama sehingga kalian bisa memahami penjelasan singkat ini yang Umi jelaskan dan dapat mengerjakan lembar kerja kalian masing-masing. Nah, di sini kita akan belajar tentang mengenal formulir kegiatan. Pasti anak soleh dan soleha sudah tahu ya apa itu formulir. Nah, biasanya sudah pernah mendengar kata formulir. Nah, di sini formulir itu adalah, perhatikan ya, formulir adalah secarik kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang data diri. Formulir diisi sesuai dengan data diri yang sebenarnya. Nah, jadi ketika anak soleh mengisi suatu formulir, jadi itu diisi sesuai dengan data diri kalian. Ya, jadi sesuai dengan data diri kalian masing-masing. Nah, ada beberapa hal yang perlu dituliskan atau diisi dalam formulir. Ya, ketika kalian itu mengisi formulir. Nah, berikut. Yang pertama yaitu nama lengkap. Ya, jadi kalian mengisi nama lengkap kalian masing-masing. Jadi nama panjang, bukan nama panggilan atau nama singkat. Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah tempat tanggal lahir. Yang ketiga, umur. Yang keempat, kelas. Kelima, alamat. Keenam adalah hobi. Nah, ini adalah beberapa contoh ya. Contoh ketika kalian akan mengisi dalam suatu formulir. Nah, apabila ada keterangan-keterangan yang lain, misalkan tentang kalian sekolah di mana, seperti itu, yaitu disesuaikan dengan isi formulirnya ya. Oke. Nah, di sini contoh formulir kegiatan. Nah, di sini Umi memberikan contoh formulir pendaftaran anggota English Club SDIT Ar-Rahman. Nah, nama lengkap. Nah, berarti di sini kalian, anak soleh dan soleha, mengisi nama lengkap kalian masing-masing ya, sesuai dengan data diri. Kemudian nama panggilan. Kemudian di sini ada umur, ada kelas, kemudian alamat, dan juga hobi. Nah, setelah itu di sini ada tanggal formulir tersebut ya, kemudian namanya. Nah, misalnya di sini Umi memberi namanya adalah Hamzah. Oke. Selanjutnya, anak soleh dan soleha, kalian bisa sambil membuka lembar kerja kalian masing-masing ya. Nah, di situ ada tentang penulisan formulir. Ya, ada formulir A, ya, dan juga ada formulir B, ya. Bisa dilihat ya. Nah, dalam formulir pendaftaran yang A ini adalah formulir pendaftaran lomba cerdas cermat ASEAN. Yang B ini adalah formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Nah, kalian bisa baca ya di situ ya tentang identitas dirinya, ya. Yang di A, nah di formulir yang A, nah ini identitas dirinya. Kemudian formulir yang B, ini identitas dirinya. Kemudian poin yang kedua yaitu jenis lomba yang akan diikuti. Yang di sini jenis ekstrakurikuler yang akan diikuti. Kemudian di situ ada tanda tangan dan juga nama lengkap. Oke, sudah ya, sudah kalian baca dan pahami ya tentang formulir tersebut. Nah, selanjutnya, nah di sini ada soal dan kalian bisa menyimak di lembar kerja kalian masing-masing, yaitu ada pertanyaannya, ada 7 pertanyaan di dalam lembar kerja kalian masing-masing. Nah, yang pertama, apa saja yang kalian temukan? Ya, apa saja yang kalian temukan dalam kedua formulir tersebut? Oke, dalam formulir A dan B tadi ya. Oke, silakan dijawab anak soleh dan soleha. Menurut kalian
Apa sih yang kalian temukan tadi dalam kedua formulir tersebut? Oke, yang kedua, apa perbedaan antara formulir A dan formulir B? Nomor 3, apa tujuan dari formulir A? Nomor 4, apa tujuan dari formulir B? Oke, nomor 5, mengapa formulir itu kita butuhkan? Oke, maaf. Mengapa formulir itu kita butuhkan? Nomor 6, kapan kita mengisi formulir? Dan yang terakhir, apa yang dapat kalian simpulkan tentang formulir? Nah, dari kalian bisa lihat di lembar kerja kalian masing-masing ya di LK. Nah, di situ kalian analisis perbedaan yang ada, kemudian persamaan tentang antara formulir A dengan formulir B. Setelah itu, silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kalian masing-masing. Ya, silakan mencoba untuk menjawab ya, anak soleh dan soleha. Nah, di sini yang selanjutnya, Umi memberikan pembahasan yaitu kunci jawaban. Kalian bisa menyamakan jawaban yang kalian tulis tadi, apakah sudah sesuai atau belum. Apabila belum sesuai, kalian bisa menggantinya dengan jawaban yang sudah Umi berikan ya. Nah, di sini jawaban nomor 1 sampai dengan nomor 7. Silakan kalian salin dalam lembar kerja kalian masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan. Semoga anak soleh dan soleha dapat memahami apa yang telah Umi jelaskan berkaitan dengan materi formulir ini. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.